Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Laras Hasanah. Ruang yang menemani hati-hati lelah, yang menguatkan jiwa ketika hidup terasa berat, dan yang mengingatkan kita bahwa setiap ujian selalu berada dalam pengawasan Allah. Sebelum kita masuk ke dalam kisah ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak hati yang dikuatkan melalui kisah para nabi. Dan bagi kamu yang ingin mendapatkan satu video tambahan setiap minggu dengan durasi lebih panjang, pembahasan yang lebih dalam, dan lebih menenangkan, kamu bisa bergabung menjadi member channel Laras Hasanah. Semoga setiap dukunganmu menjadi amal jariah yang terus mengalir. Awal sebuah kisah kesabaran yang tidak masuk akal manusia. Kisah Nabi Nuh alaihi salam bukanlah kisah tentang keajaiban yang datang cepat, bukan pula kisah tentang doa yang langsung dikabulkan. Ini adalah kisah tentang menunggu, tentang bertahan, tentang kesabaran yang diuji oleh waktu yang sangat panjang. Bayangkan seseorang yang berdakwah bukan 1 tahun, bukan 10 tahun, bukan bahkan 50 tahun, tetapi ratusan tahun. Dan selama waktu itu yang ia terima bukan pujian, melainkan ejekan, bukan sambutan, melainkan penolakan, bukan dukungan, melainkan caci maki. Dialah Nabi Nuh alaihi salam. Ketika manusia mulai jauh dari Allah setelah wafatnya Nabi Idris alaihi salam, manusia perlahan mulai berubah. Awalnya mereka masih mengenal Allah, masih beribadah, masih mengingat pesan-pesan para nabi sebelumnya. Namun, waktu menggerus hati manusia, generasi demi generasi lahir, dan ketaatan mulai tergantikan oleh kebiasaan. Ibadah mulai terasa berat, nasihat mulai dianggap kuno. Manusia mulai mencintai dunia lebih dari mencintai kebenaran. Hingga suatu hari kesyirikan muncul untuk pertama kalinya. Bukan langsung dalam bentuk penyembahan, tetapi bermula dari pengagungan tokoh-tokoh saleh yang telah wafat. Dibuatkan patung sebagai kenangan. Awalnya hanya untuk mengingat kebaikan mereka. Namun generasi berikutnya tidak lagi tahu alasan awalnya, dan setan pun masuk perlahan. Patung-patung itu mulai dimintai harapan, mulai dimintai pertolongan, mulai diagungkan melebihi manusia biasa, hingga akhirnya manusia menyembah selain Allah. Allah mengutus seorang nabi. Melihat manusia semakin jauh, Allah tidak langsung menurunkan azab, karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan selalu memberi kesempatan. Maka Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam, seorang lelaki biasa, bukan raja, bukan orang terkaya, bukan tokoh yang ditakuti, tetapi seorang hamba yang hatinya dipenuhi iman. Tugasnya satu, mengajak manusia kembali menyembah Allah semata, dakwah yang sunyi dan menyakitkan. Nabi Nuh berdakwah dengan cara yang lembut. Ia mendatangi kaumnya siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Ia berbicara dengan penuh kasih, dengan suara yang tidak meninggi, dengan hati yang tulus. Namun, apa yang ia terima? Tertawaan, cemoohan, penolakan. Kaumnya berkata, "Kami tidak melihatmu lebih baik dari kami. Kami hanya melihat orang-orang rendahan yang mengikutimu." Mereka menutup telinga, menutup mata, dan menutup hati. Namun, Nuh tidak pernah menyerah. Inilah pelajaran terbesar dari Nabi Nuh. Ia tidak berhenti. Meski hasilnya hampir tidak terlihat, ia tidak lelah. Meski yang beriman hanya sedikit, ia tidak kecewa. Meski yang ia sampaikan adalah kebenaran. Karena Nuh tahu tugasnya bukan membuat manusia beriman. Tugasnya hanyalah menyampaikan hidayah adalah urusan Allah.
Jika hari ini kamu merasa sudah berusaha menjadi baik, tapi tidak dihargai, sudah menasihati, tapi justru dijauhi, sudah sabar, tapi hasilnya belum terlihat. Ingatlah, Nabi Nuh, karena kesabaran yang paling berat, bukan yang sebentar, tetapi yang panjang dan sepi. Dan kisah ini baru saja dimulai. Kita akan masuk ke bagian yang lebih menyakitkan, ketika ejekan semakin kasar dan doa Nabi Nuh mulai berubah. Waktu terus berjalan, tahun demi tahun berlalu, dan dakwah Nabi Nuh alaihissalam belum juga diterima oleh mayoritas kaumnya. Bukan karena ia kurang berusaha, bukan karena kata-katanya kasar, bukan karena ajakannya tidak masuk akal, tetapi karena hati manusia telah mengeras. Kaum Nabi Nuh mulai menjadikan dakwahnya sebagai bahan ejekan. Setiap kali Nuh berbicara tentang Allah, mereka menertawakannya. Setiap kali Nuh mengingatkan tentang hari pembalasan, mereka menutup telinga. Bahkan ada yang berkata dengan sinis, "Jika memang azab itu benar, datangkan saja sekarang." Kalimat itu mungkin terdengar ringan bagi mereka, namun berat bagi hati seorang nabi, karena bukan tidak mungkin Allah mengabulkan. Namun Nabi Nuh tetap bersabar. Ia tidak membalas hinaan dengan kemarahan. Ia tidak meninggalkan kaumnya karena kecewa. Ia tidak berhenti hanya karena luka hatinya sendiri. Ia terus berdakwah dengan cara yang sama lembutnya. Siang hari ia mendatangi rumah-rumah. Malam hari ia berdoa dalam sunyi. Terang-terangan ia menyeru. Diam-diam ia mengetuk hati. Namun hasilnya tetap sama. Yang beriman hanya segelintir. Itu pun kebanyakan orang-orang lemah di mata kaumnya. Para pemuka kaum Nabi Nuh mulai gelisah. Bukan karena kebenaran, tetapi karena pengaruh. Mereka takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan pengikut, takut kehilangan kedudukan. Maka mereka berkata, "Jika kamu ingin kami beriman, usirlah orang-orang hina yang mengikutimu itu." Permintaan yang menyakitkan. Namun jawabannya tegas. Nabi Nuh menolak karena di sisi Allah yang mulia bukan karena harta, bukan karena jabatan, tetapi karena iman. Penolakan demi penolakan terus datang. Generasi berganti generasi, dan sebagian besar tetap membangkang. Bahkan anak dari Nabi Nuh sendiri kelak akan menjadi ujian paling berat baginya. Namun saat itu Nabi Nuh belum tahu seberapa besar luka yang akan ia terima. Yang ia tahu hanya satu, ia harus terus menjalankan amanah. Di tengah kesabaran yang panjang itu, Nabi Nuh mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kelelahan fisik, tetapi keletihan batin. Bukan karena dakwahnya gagal, tetapi karena kaumnya semakin berani menantang Allah. Mereka tidak hanya menolak, mereka menghina, mereka menantang azab. Dan di titik inilah doa Nabi Nuh mulai berubah. Bukan karena marah, tetapi karena keadilan Allah harus ditegakkan. Doa itu tidak diucapkan dengan emosi. Doa itu keluar dari hati yang telah bersabar ratusan tahun. Doa seorang nabi yang telah melihat semua cara ditempuh. Namun keburukan justru semakin meluas. Dan Allah mendengar doa Nabi Nuh alaihissalam telah sampai ke langit. Bukan doa karena amarah sesaat, tetapi doa yang lahir dari kesabaran yang telah diuji selama ratusan tahun. Allah pun menjawab. Namun jawaban Allah tidak datang dalam bentuk yang langsung dimengerti manusia. Allah tidak langsung menurunkan hujan, tidak langsung mengguncang bumi, tidak pula langsung membinasakan kaum yang durhaka. Sebaliknya, Allah memberikan sebuah perintah yang terasa aneh. Buatlah sebuah bahtera di bawah penggawasanku dan dengan wahyuku. Perintah itu terdengar sederhana, namun bagi manusia saat itu, perintah itu sama sekali tidak masuk akal. Membangun kapal di tengah daratan. Bayangkan, ini baik-baik. Nabi Nuh diperintahkan membangun kapal, bukan di tepi laut, bukan di sungai besar, tetapi di tengah daratan yang kering,
Tidak ada tanda-tanda banjir, tidak ada awan gelap, tidak ada hujan yang mengancam. Hanya ada keyakinan di dalam hati seorang nabi. Dan Nabi Nuh pun mulai membangun. Ia memotong kayu, ia menyusun papan, ia bekerja dengan tangan sendiri, sedikit demi sedikit. Sementara itu kaumnya lewat dan tertawa. Wahai Nuh, apakah sekarang kamu menjadi tukang kayu? Di mana lautmu? Di mana banjir yang kamu ancamkan? Setiap tawa itu adalah ujian. Setiap ejekan itu adalah luka. Namun Nabi Nuh tidak menjawab dengan kemarahan. Ia hanya terus bekerja karena ia tahu yang diperintahkan. Allah tidak perlu dibela dengan penjelasan panjang. Cukup dikerjakan dengan taat. Iman yang tidak membutuhkan tepuk tangan. Orang-orang beriman yang sedikit itu ikut membantu Nabi Nuh. Mereka juga diejek. Mereka juga dianggap bodoh. Namun iman mereka tidak goyah. Karena iman sejati tidak membutuhkan pengakuan manusia. Ia hanya butuh keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah. Hari demi hari berlalu. Bahtera itu semakin besar dan ejekan semakin keras. Namun Nabi Nuh tetap diam. Karena ada saat di mana kebenaran tidak perlu dibantah. Ia hanya perlu menunggu waktu. Hingga suatu hari Allah memberi tanda bukan kepada kaum Nabi Nuh, tetapi kepada Nabi Nuh sendiri. Allah berfirman bahwa tidak akan ada lagi dari kaumnya yang beriman selain yang telah beriman, artinya kesempatan telah selesai dan azab akan datang. Namun sebelum itu Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa ke dalam bahtera orang-orang beriman dan sepasang dari setiap makhluk. Bahtera itu bukan sekadar kapal. Ia adalah simbol keselamatan. Bukan karena kayunya, bukan karena bentuknya, tetapi karena ia dibuat atas perintah Allah. Tanda itu akhirnya datang. Bukan dengan suara petir yang menggelegar, bukan dengan peringatan yang keras, tetapi dengan sesuatu yang tampak biasa, namun tidak pernah terjadi sebelumnya. Air keluar dari tanah, bukan dari sungai, bukan dari laut, tetapi dari bumi itu sendiri. Tanah yang selama ini mereka pijak, mulai memuntahkan air tanpa henti. Dan di saat yang sama, langit pun terbuka. Hujan turun bukan seperti hujan yang biasa mereka kenal. Ia turun tanpa jeda, tanpa ampun, tanpa henti. Saat kebenaran tidak bisa lagi ditertawakan. Orang-orang yang dahulu menertawakan Nabi Nuh mulai panik. Yang dulu berkata, datangkan saja azab itu. Kini berlari tanpa arah. Yang dulu merasa aman karena kekuasaan dan jumlah, kini tidak menemukan tempat berlindung. Air naik sedikit demi sedikit, dan bahtera yang selama ini mereka ejek menjadi satu-satunya tempat keselamatan. Namun sudah terlambat, karena keselamatan bukan untuk yang menunda taubat, tetapi untuk yang beriman sebelum melihat azab. Di tengah kekacauan itu, Nabi Nuh melihat sesuatu yang menghancurkan hatinya. Anaknya, anak yang berasal dari darahnya sendiri, yang ia besarkan, yang ia doakan, yang ia nasihati selama bertahun-tahun. Namun iman tidak diwariskan oleh darah. Nabi Nuh memanggilnya dengan suara yang penuh harap. Wahai anakku, naiklah bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir. Namun jawabannya menusuk lebih dalam daripada ejekan kaumnya. Aku akan berlindung ke gunung yang akan melindungiku dari air. Dan Nabi Nuh menjawab dengan kalimat yang sangat singkat, namun penuh makna. Tidak ada yang melindungi hari ini dari ketetapan Allah, kecuali orang yang dirahmatinya. Belum selesai kata-kata itu diucapkan, gelombang besar datang memisahkan keduanya. Seorang ayah dan anaknya, bukan karena kebencian, tetapi karena iman. Air tidak memilih siapa yang tenggelam. Ia hanya mengikuti perintah Allah. Dan Nabi Nuh tidak bisa berbuat apa-apa, karena bahkan seorang nabi
tidak mampu menyelamatkan orang yang menolak iman. Ketika bumi dan langit taat, air terus naik menutupi rumah, menenggelamkan kesombongan, menghapus jejak kemaksiatan. Bumi dan langit taat sepenuhnya kepada Allah, dan bahtera itu berlayar di atas gelombang seperti gunung. Orang-orang beriman selamat, bukan karena mereka kuat, tetapi karena mereka taat. Waktu berlalu, air yang dahulu naik dengan dahsyat, kini mulai surut perlahan. Bumi yang sebelumnya tenggelam, perlahan menampakkan kembali permukaannya. Langit berhenti menurunkan hujan, dan tanah berhenti memuntahkan air. Atas perintah Allah, semuanya kembali tenang. Bahtera Nabi Nuh pun akhirnya berlabuh di sebuah tempat yang kelak dikenal sebagai Gunung Judi. Dunia yang baru, hati yang penuh pelajaran. Orang-orang beriman turun dari bahtera dengan hati yang penuh syukur. Mereka selamat bukan karena jumlah, bukan karena kekuatan, tetapi karena iman dan ketaatan. Nabi Nuh berdiri memandang bumi yang kini sunyi. Tidak ada lagi suara ejekan, tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi pembangkangan. Yang tersisa hanyalah pelajaran bahwa kesabaran tidak pernah sia-sia, bahwa kebenaran mungkin ditolak lama, tetapi tidak pernah kalah. Nabi Nuh menundukkan kepala dan memanjatkan doa dengan penuh kerendahan hati. Ia tidak meminta balasan, ia tidak meminta pujian. Ia hanya memohon agar Allah mengampuni dan memberkahi generasi setelahnya. Karena tugas seorang nabi bukan sekadar menyelamatkan satu zaman, tetapi meninggalkan jejak iman untuk seluruh umat manusia. Kisah Nabi Nuh bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin tentang bagaimana kesabaran diuji, tentang bagaimana kebenaran sering diejek, tentang bagaimana iman kadang harus berdiri sendirian. Jika hari ini kamu merasa sudah bersabar terlalu lama, sudah berbuat baik tapi tidak dihargai, sudah berada di jalan yang benar tapi terasa sepi, ingatlah Nabi Nuh, karena Allah tidak pernah lupa kepada hamba yang bertahan di jalannya. Tidak semua yang ramai itu benar, dan tidak semua yang sepi itu salah. Kadang jalan menuju keselamatan memang harus dilalui dengan kesabaran yang panjang. Semoga kisah ini menjadi penguat iman, penenang hati, dan pengingat bahwa pertolongan Allah selalu datang tepat pada waktunya. Jika kamu merasakan manfaat dari kisah ini, jangan lupa subscribe channel Laras Hasanah dan bagikan agar kisah para nabi terus mengalir sebagai amal jariah. Dan untuk kamu yang ingin mendapatkan satu video tambahan setiap minggu dengan durasi lebih panjang dan pembahasan lebih mendalam, kamu bisa bergabung menjadi member channel Laras Hasanah. Sampai jumpa di kisah Nabi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.